Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tutorial cara pengecetan alat gym yang sederhana. Tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan gerinda pada permukaan besi, di mana permukaan besi yang kasar kita gerinda agar lebih halus bagian permukaan besi. Bagian-bagian yang kasar kita gerinda, terus bagian-bagian yang ada bercak-bercak bekas talasan kita gerinda agar permukaan besi itu menjadi halus. Nah, setelah halus permukaan besi ini, tahap berikutnya adalah seperti ini. Permukaan besi itu halus agar tujuan pada waktu kita pendumpulan agar bisa lebih sedikit. Kita berusaha berdumpulan sedikit, jadi pada saat kita pendumpulan kita lakukan pada permukaan besi yang lubang-lubang atau mengalami cekung, sehingga ketika kita melakukan pengecatan itu permukaan besi akan menjadi halus dan cat pun akan kelihatan lebih baik dan mulus. Pendumpulan ini kita lakukan tipis-tipis karena di permukaan gym itu umumnya datar karena kita menggunakan besi yang baru. Jadi pemolesan ini kita tunggu sampai kering. Ketika sudah kering dempulnya, baru kita melakukan pengamplasan. Permukaan yang kita dempul tadi itu kita lakukan pengamplasan baik itu melalui tangan maupun gerinda. Proses dari pendempulan ini itu kita menggunakan obat dempul yang baiklah, artinya biar kita, karena masing-masing itu akan mempengaruhi dalam proses pemolesan dempul ini, artinya mengisi lubang-lubang yang lubang-lubang besi. Nah, setelah dari proses pendempulan ini kita melakukan pengamplasan. Nah, proses pengamplasan ini harus kita lebih teliti lagi karena kita harus mengecek juga kembali bagian-bagian mana yang tidak atau belum kena dempul. Kita cek, apabila terjadi masih ada hal-hal yang lebam, kita berikan dempul kembali. Dan proses dari pengamplasan ini harus betul-betul halus dan semua permukaan dari besi itu kita bersihkan agar tujuannya adalah menghilangkan semua kerak-kerak, terus membersihkan bagian-bagian yang bekas-bekas minyak dari besi dan bagian-bagian yang kotor. Nah, proses pengamplasan ini itu harus betul-betul teliti bagian mana yang mengalami minyak kotor sebagainya, itu kita harus bersihkan dan kita hilangkan. Nah, setelah proses dari pengamplasan ini, permukaan besi itu kita bersihkan itu dengan air sabun maupun kita itu menggunakan minyak tanah. Tujuannya adalah untuk membersihkan semua permukaan besi secara merata dari kotoran-kotoran, baik dari kotoran minyak maupun dari kotoran pada waktu kita melakukan pengamplasan tadi. Nah, jadi kita ini harus betul-betul bersih. Di permukaan besi harus bersih, dilap dengan sabun maupun dengan minyak tanah. Nah, dalam proses ini kita sebelum melakukan pengecatan kita tunggu sampai minyak atau air yang kita cuci tadi itu betul-betul kering. Nah,
setelah media itu kering, baru kita melakukan dengan cat dasar. Biasa kita bilang yaitu memberikan epoksi, pelapisan pada permukaan besi sebelum dilakukan pengecatan. Nah, dari cat dasar ini perbandingan dengan epoksi dengan cat, kita memakai satu-satu. Cat thinner 1 kaleng lebih 1 kilo, dan cat epoksinya kita menggunakan juga 1 kilo. Setelah dilakukan cat dasar epoksi, kita tunggu 1 hari. Setelah 1 hari kita baru lagi melakukan pengamplasan. Pengamplasan tujuannya adalah agar permukaan setelah melakukan epoksi cat dasar itu merata. Jadi kita lagi melakukan pengamplasan secara merata dan mengecek bagian-bagian yang berlubang, kita berikan lagi dia itu betul, biar permukaannya betul-betul dia itu halus dan merata. Nah, memang prosesnya dari epoksi itu, di epoksi harus 1 hari dia biar betul-betul dia kering. Jangan lakukan pengecatan langsung, karena tentu catnya tidak akan bagus nantinya, tidak akan kuat melekat. Jadi epoksi dasar itu kita berikan waktu 1 hari untuk proses pengeringan, sehingga ketika melakukan pengecatan catnya akan bagus melekat di permukaannya. Nah, setelah kita melakukan pengamplasan di permukaan yang kita epoksi itu, kita bersihkan lagi dengan menggunakan air sabun. Kita bersihkan, terus kita bilas dengan air bersih, dan kita lap kembali dan betul-betul bersih dan betul-betul kering. Nah, setelah dilakukan pembersihan dengan air sabun dan dibelas dengan air bersih, kita tunggu media ini sampai betul-betul kering. Nah, setelah media ini betul-betul kering, baru kita melakukan pengecatan. Nah, cat ini itu campurannya yang kita lakukan itu 1:1, 1 kilo thinner ditambah 1 kilo cat. Kita lakukan pengecatan dari pinggir dulu, baru bagian dalamnya. Nah, kita cat setelah mata dengan ulangan 2-3 kali agar pengecatan yang kita lakukan lebih tebal. Jadi akan lebih cat itu akan lebih bagus kelihatan, tidak tipis lagi. Jadi pengecatan dilakukan 2-3 kali. Nah, itu butuh waktu dari cat pertama cat 2 itu ada waktu sekian menit dan tidak kita lakukan langsung. Nah, kalau kita langsung dia itu akan encer. Jadi perlu diperhatikan adalah hal percampuran cat ini, jangan terlalu cair. Nah, kalau terlalu cair dia itu akan terjadi pentolan-pentolan di permukaan besi yang kita lakukan pengecatan. Nah, itu perlu diperhatikan tingkat kentalnya. Umumnya kalau saya pakai untuk mengecat alat gym ini 1 thinner, 1 cat. Nah, setelah dicat selesai, kita biarkan dulu sampai itu permukaan betul-betul kering, dibiarkan dulu, baru kita beri cat pelapisan. Biasanya kita sebut dengan clear. Nah, di dalam clear ini tujuannya adalah agar cat itu diproteksi dan tidak mudah lecet. Catnya biar tidak mudah lecet. Jadi kita juga perbandingannya 1 kaleng epoksi dan 1 liter thinner. Juga campurannya biar epoksi itu pas kelihatan bulat, dan jangan terlalu encer juga. Kalau dia terlalu encer, campurannya akan terjadi meleleh. Ya, jadi betul-betul diperhatikan tingkat keenceran maupun kelembapan dari clear ini. Nah, ini kita lakukan secara merata
bagian-bagian tertentu agar alat gym kelihatannya lebih baik. Nah, sekian dulu teman-teman. Silahkan di like, komen, dan lonceng agar channel ini bisa tetap bertahan. Sekian dan terima kasih.